Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Muhammad Nathan Nugraha, nomor induk mahasiswa 20200510239 akan menyampaikan presentasi yang berjudul Implementasi Nilai-nilai Perjuangan Pangeran Diponegoro untuk membentuk karakter religius pada siswa. Materi yang akan saya bawakan terdapat 3 chapter. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga adalah kesimpulan. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada zaman sekarang ini terdapat fenomena yang bernama globalisasi. Fenomena tersebut dapat berdampak pada moral generasi penerus bangsa. Pada zaman sekarang, masyarakat sudah memasuki zaman globalisasi yang arah perkembangannya sudah sangat modern. Zaman globalisasi ini ditunjukkan dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, tentang komunikasi secara sangat cepat. Perkembangan di bidang teknologi yang sangat cepat ini telah memberikan dorongan untuk terjadinya perubahan pada sosial budaya pada anak muda atau juga bisa disebut sebagai generasi milenial. Bidang teknologi yang berkembang sangat pesat ini telah menciptakan berbagai aplikasi di dalam smartphone yang cenderung baru dan up to date. Telah memberikan berbagai pengaruh besar pada konsumen aplikasi ini, terutama anak-anak muda. Aplikasi ini tentunya dapat berdampak pada moral anak bangsa karena aplikasi ini dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Oleh karena itu, anak muda zaman sekarang seharusnya memiliki pedoman moral yang baik supaya mereka tidak mudah terjerumus dalam degenerasi moral. Yang berikutnya adalah materi pembahasan mengenai biografi sang pangeran. Pangeran Diponegoro lahir sebagai putra sulung dari Raja Daerah Istimewa Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono III. Hal ini menunjukkan silsilah Pangeran Diponegoro merupakan cucu dari Sultan Hamengkubuwono II dan cicit dari Sultan Hamengkubuwono I. Menurut beberapa sumber, bahwa ibu dari Pangeran Diponegoro adalah R.A. Mangkarawati, yang sesungguhnya masih belum jelas riwayatnya. Ada seorang peneliti yang bernama Sagimun MD yang mengemukakan bahwa sesungguhnya ibu dari Pangeran Diponegoro ini masih merupakan seorang putri dari bangsawan Bupati. Beliau dipercaya berasal dari Pacitan dan masih memiliki darah Madura dalam dirinya. Terdapat juga seorang peterkari yang mengemukakan bahwa R.A. Mangkarawati memiliki asal dari Majesta, suatu daerah di Pajang. Sedangkan menurut bukunya Kari yang lain, ia berkata bahwa beliau berasal dari keturunan Ki Ageng Parampilan yang berasal dari Pajang. Terdapat beberapa sifat-sifat dari Pangeran Diponegoro yang dapat kita contoh, yang patut untuk dicontoh generasi milenial pada saat ini. Pangeran Diponegoro merupakan contoh mula bagi generasi muda zaman sekarang untuk dapat mencontoh nilai-nilai perjuangan beliau dalam rangka untuk bisa memperdalam perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa sifat Pangeran Diponegoro yang pertama adalah rajin menuntut ilmu dan khusyuk. Pangeran Diponegoro sesungguhnya beliau dibesarkan di lingkungan luar dari tembok keraton. Beliau hidup bersama neneknya yang bernama Kanjeng Ratu Ageng di desa bernama Tegarejo. Pangeran Diponegoro hanya menjabatkan kehidupan di lingkungan dalam keraton pada saat beliau masih kecil. Sebelum umur beliau 7 tahun, beliau pada saat masih tinggal di lingkungan keraton, terkadang beliau dipanggil oleh Sultan Mangkubumi, kakeknya, untuk menemani beliau sambil beliau menceritakan mengenai cerita-cerita maupun sejarah mengenai Tanah Jawa. Walaupun terkadang diceritai mengenai cerita-cerita Tanah Jawa, pengaruh dari si kakek belum dapat dipastikan seberapa kuat terhadap perkembangan Pangeran Diponegoro. Di bawah asuhan neneknya, Raden Mas Mustahar dari kecil mendapatkan pendidikan untuk bisa menjadi bangsawan Jawa yang taat akan agama Islam. Beliau dididik untuk mempelajari kitab-kitab yang terdapat dalam agama Islam. Di sisi lain, Raden Mas juga suka membaca buku-buku yang berhubungan dengan Tanah Jawa. Hal ini membuat beliau memiliki pengetahuan yang luas mengenai sejarah leluhur atau ajaran di Tanah Jawa, problematika hukum, serta filsafat Jawa. Raden Mas Mustahar memiliki kemauan yang besar untuk mempelajari ilmu agama Islam. Hal ini sesungguhnya dipengaruhi oleh contoh mulia umat Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW.
Pangeran Diponegoro semasa remaja dikenal sebagai sosok yang sangat religius. Religiositasnya dapat terlihat dari keinginan yang kuat untuk belajar dari beberapa ulama. Yang kedua adalah menjadi pemimpin yang religius. Pangeran Diponegoro tidak hanya mendapat pendidikan agama yang diberikan oleh neneknya, tetapi dia diajarkan untuk mengenai kepemimpinan, pemerintahan yang lainnya juga. Semenjak beliau telah menginjak remaja, Pangeran Diponegoro juga dimintai pendapatnya mengenai banyak hal hingga pada suatu saat ia memiliki pemikiran mengenai kondisi keraton Yogyakarta, yang menurut beliau sedang dalam kondisi yang tidak sehat pada saat itu. Lingkungan yang tidak sehat di dalam keraton juga merupakan alasan mengapa neneknya Ratu Ageng pindah bersama Pangeran Diponegoro ke daerah Tegalrejo. Problematika dalam keraton Yogyakarta sesungguhnya telah mempengaruhi pemikiran sang pangeran dalam hal memahami keadaan keraton, walaupun neneknya sudah berusaha untuk menghindarkan cucunya dari hal tersebut. Sewaktu tinggal dengan neneknya, Raden Mas Mustahar mengamati cara bagaimana neneknya berdagang serta bagaimana cara beliau dalam mengatur wilayah Tegalrejo. Hal ini dapat dibuktikan dengan bagaimana Pangeran Diponegoro memerintah di Tegalrejo lepas neneknya meninggal. Terdapat seorang pengawal asal Belanda yang mengungkapkan bahwa Raden Mas Mustahar merupakan seorang pemimpin Yogyakarta yang sungguh unik. Beliau dapat mendapatkan banyak penghasilan dari berbagai bidang tanahnya di Tegalrejo, tanpa harus menggunakan berbagai cara yang non-persuasif. Akan tetapi banyak orang dari lingkungan keraton yang menilai Pangeran Diponegoro hanya sebagai orang desa biasa. Hal ini dikarenakan masa kecilnya yang dibesarkan di lingkungan luar keraton. Walaupun Pangeran Diponegoro dibesarkan di bukan lingkungan di dalam tembok keraton, Pangeran Diponegoro dapat tumbuh menjadi seorang bangsawan Jawa yang memiliki pendidikan layaknya seorang santri, sekaligus mendapatkan pendidikan layaknya prajurit. Pangeran Diponegoro juga tidak segan untuk bergaul dengan para petani. Beliau dengan suka hati memberikan bantuannya untuk membantu menanam hingga memanen padi. Beliau juga sering ikut ke pasar gede, Gualangse hingga Selarong. Pada saat neneknya meninggal pada 1803, Raden Mas Mustahar atau Pangeran Diponegoro telah mampu memimpin Tegalrejo karena bekal yang diberikan oleh neneknya meskipun usianya 18 tahun. Yang ketiga adalah menjadi pemimpin yang cerdas. Pangeran Diponegoro terkenal sebagai pemimpin yang mempunyai kecerdasan. Hal ini dapat dibuktikan dengan strategi yang dibuatnya pada saat Perang Jawa yang telah berlangsung kurang lebih 5 tahun, yang mana beliau menciptakan strategi untuk menghalang pasukan Belanda sehingga pasukan Belanda mengalami kewalahan. Terdapat juga bukti kecerdasan beliau, yaitu pada saat Pangeran Diponegoro diasingkan di Manado, beliau berhasil menciptakan autobiografi yang beliau tulis dengan aksara Pegon yang dapat beliau selesaikan dalam sekitar waktu 9 bulan. Autobiografi beliau sekarang ini telah menjadi bagian dari International Register of the Memory of the World oleh UNESCO. Yang keempat adalah kejujuran beliau. Salah satu perilaku semasa hidupnya yang begitu terkenal adalah kejujuran beliau. Pangeran Diponegoro selalu berusaha untuk mengakui segala kekurangannya yang beliau miliki. Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro merasa bahwa beliau belum mampu untuk meninggalkan kebiasaan bangsawan Jawa yang ia miliki, yaitu melakukan poligami. Beliau tidak malu untuk menyebutkan semua nama istri-istrinya. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sendiri mengakui bahwa banyak kekurangan, bahkan musuh-musuhnya pun masih berpikiran bahwa beliau adalah orang yang keras kepala, sombong, dan lain sebagainya. Akan tetapi, rakyatnya, mereka masih menganggap Raden Mas Mustahar sebagai pemimpin yang ideal bagi mereka. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sejarah pahlawan-pahlawan merupakan salah satu unsur penting dalam hal untuk mendidik generasi penerus bangsa. Warisan nilai-nilai perjuangan yang telah diwariskan kepada kita sebagai suatu cara untuk mengisi kemerdekaan sudah sepatutnya untuk kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali tokoh perjuangan NKRI yang patut untuk kita contoh.
Salah satunya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro terkenal akan kemampuannya dalam memimpin dan juga sifatnya begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perilaku-perilaku yang beliau lakukan semasa hidup merupakan suatu contoh mulia yang seharusnya kita contoh. Terdapat banyak nilai-nilai beliau yang sepatutnya kita contoh, seperti kemampuan beliau untuk menuntut ilmu duniawi maupun agama secara konsisten, kemampuan beliau untuk menjadi pemimpin yang religius, menjadi pemimpin yang cerdas sehingga dapat menciptakan strategi untuk menghalangi serangan dari Belanda, dan lain sebagainya. Beliau juga terkenal jujur akan mengakui segala kekurangan yang beliau miliki, walaupun rakyatnya tetap melihat beliau sebagai seorang pemimpin yang hebat. Sekian itu presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.